Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti dengan NPM 72121324, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat resume materi manajemen sumber daya manusia tentang penempatan dan pemberhentian kerja. Penempatan kerja sendiri merupakan usaha kita untuk mencocokkan suatu individu atau pelamar dalam pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Yang dimaksudkan sendiri, penempatan kerja di sini merupakan bagaimana kita menempatkan seorang karyawan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Biasanya penempatan kerja ini dilihat dari keterampilan, skill mereka atau pengalaman mereka dalam bekerja. Biasanya penempatan kerja di sini harus dilakukan dengan seksama agar tujuan dari perusahaan bisa terjalan dengan baik dan benar. Karena apa? Dalam penempatan kerja ini memaksimalkan pekerjaan seorang karyawan sesuai dengan tupoksinya. Ketika mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, maka akan memungkinkan tujuan dari perusahaan tersebut akan semakin bisa dicapai dengan cepat. Beberapa penempatan kerja yang tidak sesuai akan juga mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penempatan kerja di sini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan agar tujuan organisasi bisa terrealisasikan dengan efektif dan seefisien mungkin. Yang selanjutnya terdapat mutasi dan rotasi kerja. Mutasi merupakan perpindahan karyawan dari suatu tingkatan agar mereka tidak merasa bosan dengan pekerjaan mereka yang itu-itu saja, dan agar karyawan juga bisa mendalami hal lain di dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua ada promosi. Promosi merupakan suatu perpindahan dari jabatan satu ke jabatan lain atau ke jabatan yang lebih tinggi, dan serta diikuti dengan penambahan gaji dan upah dan wewenang juga yang semakin tinggi. Transfer merupakan suatu perpindahan yang setara dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan tetapi juga tidak diikuti dengan penambahan gaji. Demosi. Demosi merupakan suatu perpindahan dari pekerjaan yang tinggi ke pekerjaan yang lebih rendah. Beberapa masalah karyawan di tempat kerja. Biasanya masalah-masalah di tempat kerja yang dihadapi oleh karyawan yaitu sebagai berikut, yaitu terjadinya konflik antara atasan atau bawahan, terjadinya konflik antar sesama karyawan. Yang ketiga yaitu buruknya komunikasi internal dalam perusahaan. Yang keempat yaitu ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaannya. Yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. PHK yaitu pemutusan hubungan kerja. Adalah pemutusan hubungan kerja karena sesuatu hal sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban dari pekerja dengan perusahaannya itu berakhir. Hal ini bisa disebabkan oleh pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, ataupun habis kontrak. Perusahaan dilarang melakukan PHK kepada karyawannya dengan alasan yang pertama yaitu pekerja berhalangan hadir karena sakit dengan surat keterangan dokter selama tidak melampaui batas yaitu 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu pekerja berhalangan menjalankan tugasnya karena sedang memenuhi kewajibannya terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu pekerja sedang beribadah menurut agamanya. Yang keempat yaitu pekerja menikah. Yang kelima yaitu pekerja sedang hamil, menyusui ataupun keguguran. Yang keenam yaitu pekerja menjadi anggota dari serikat buruh atau mendirikan serikat buruh. Yang ketujuh yaitu karena adanya perbedaan paham politik atau perbedaan ras, suku, dan budaya. Yang terakhir yaitu pekerja dalam keadaan cacat tetap atau kecelakaan dalam bekerja.
Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.